Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amhala ala man asah wa idza sa'alahu a'tah hajabala wahidul a'yuni fid dunya fala 'aina tarah alladzi a'addal jannata liman ittaqah وَعَدَّ النَّارَ لِمَنْ أَصَاهُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي اصطفاه واجتباه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في كتابه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Sebab tidak ada bekal yang paling utama dan yang paling sempurna untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk menuju hari akhirat, kecuali bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Yang artinya wa tazawwadu, dan berbekallah siapa kalian. Fa inna khairaz zadi, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu at-taqwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquni, dan bertakwalah kalian kepadaku, kepada Allah. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di antara perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, khususnya kepada umat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mensyukuri segala nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makna daripada bersyukur itu adalah memuji zat pemberi nikmat, memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur ini menjadi kewajiban, maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, di setiap mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, wajib hukumnya kita memuji Allah. Wajib hukumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya bersyukur itu karena Allah butuh rasa syukur kita. Bukan. Tapi kitalah yang butuh syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan asbab kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk kita akan ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan barokahnya syukur kita kepada Allah, maka rizki-rizki yang Allah karuniakan untuk kita pasti akan ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ketika kita bersyukur kepada Allah, ketika kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita telah bersyukur kepada diri kita sendiri, berterima kasih kepada diri kita sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman ayat 12.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Al-ayah, sadaqallahul azim. Yang artinya, wa laqad atayna Luqmanal hikmata, dan sungguh kami telah memberikan kepada Luqman hikmah yang sangat luar biasa. Anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya orang itu telah berterima kasih kepada dirinya sendiri. Siapa orang yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka rasa syukurnya akan kembali kepada dirinya masing-masing. Sehingga nikmat yang Allah karuniakan kepada kita akan ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Qami'ut Tuhyan fi Syu'abil Iman, beliau menjelaskan bahwa ada 3 level bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Kemudian asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Dan yang ketiga, asyukru bil jawarih, bersyukur dengan anggota badan. Maksud daripada asyukru bil lisan, orang yang bersyukur dengan lisannya bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat alhamdulillah, tapi mereka memanfaatkan nikmat lisan yang Allah karuniakan kepadanya untuk berkata-kata yang baik. Maka siapapun dari umat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah dan menjaga lisannya dari perkataan-perkataan buruk, maka sesungguhnya dia telah bersyukur dengan lisannya. Asyukru bil lisan. Kemudian yang kedua, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Bagaimana cara kita bersyukur dengan hati? Yaitu mengekspresikan rasa senang ketika mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita senang, hati kita gembira ketika mendapat nikmat, ketika mendapat rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah tapi tidak tumbuh di hatinya rasa senang, rasa gembira, maka sesungguhnya dia hanya sekedar syukur dengan lisan tapi belum bersyukur dengan hatinya. Kemudian yang ketiga, asyukru bil jawarih, syukur dengan anggota badan. Bagaimana cara bersyukur dengan anggota badan? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, dia akan memanfaatkan segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, segala nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bersyukur dengan anggota badan, dia akan memanfaatkan segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Dia akan memanfaatkan hartanya untuk beribadah kepada Allah. Dia akan memanfaatkan tenaganya untuk beribadah kepada Allah. Dia akan memanfaatkan pikirannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan memanfaatkan kecerdasannya untuk beribadah kepada Allah. Dia akan memanfaatkan ilmunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan karunia luar biasa dari Allah, mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tenaga yang sangat istimewa, tapi dia tidak pergunakan ilmunya, tenaganya, jabatannya, uangnya atau yang lainnya untuk berbuat taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya orang itu belum dicatat sebagai orang yang bersyukur dengan anggota badannya. Maksudnya dengan al-jawarih, anggota badan yang sudah Allah karuniakan kepada kita. Maka puncak daripada orang yang mensyukuri nikmat Allah, dia akan mengkombinasikan tiga-tiganya. Pertama, lisannya, qalbunya, jawarihnya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah,
hatinya bukan hanya sekedar senang, tapi memanfaatkan setiap nikmat yang Allah karuniakan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara mengundang rasa syukur kita kepada Allah? Pertama, pahami nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pahami rizki karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus paham bahwa yang namanya nikmat, yang namanya rizki itu bukan hanya harta, bukan hanya uang. Kesehatan itu juga bagian rizki, bagian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Peluang juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian segala sesuatu yang baik, kebahagiaan itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bisa memaknai rizki nikmat dengan baik, bisa memahami rizki dan nikmat dengan baik, maka insya Allah tidak ada waktu buat mereka untuk mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ada setiap hari dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, waktu yang Allah karuniakan kepada kita selama ini itu juga adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Umur yang Allah karuniakan kepada kita juga nikmat serta rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan waktu, umur yang Allah karuniakan untuk kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar وآله الأطهار وأصحابه الأخيار وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في كتابه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة